mengisahkan kondisi kesehatan Ryan Gibran Rida Raharja saat tahun 2017 silam harus jalani operasi katarak di usia 3 bulan dan sempat pula di pertengahan Juni 2023 lalu masuk ruang ICU karena mengalami kejang-kejang. Kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya begitu besar, bahkan tak terhingga. Karena itulah mereka akan berjuang mati-matian demi kebahagiaan buah hati tercinta. Begitu pula yang dirasakan oleh Betaria Sonata, Meiske Sumargo hingga Asri Welas. Mereka menerjang gunung tinggi bahkan lautan dalam untuk menyelamatkan anak-anaknya. Berikut inilah deretan kisah perjuangan serta tangis air mata para ibu yang tak ingin para buah hati mereka menderita. Betaria Sonata perjuangkan Leon Dozan bebas. Pemirsa Silat RCTI, kisah perjuangan luar biasa seorang ibu untuk anak tercinta hadir dari sosok seorang Betaria Sonata. Demi membebaskan putranya Leon Dozan yang tengah menjalani proses hukum atas laporan Rinoa Aurora, ia bahkan sampai rela bersujud dan meminta maaf. Hal itu akhirnya membuat keluarga Rinoa luluh dan kemarin secara resmi mencabut laporan terhadap Leon. Namun meski begitu nyatanya perjuangan Betaria masih berlanjut karena Leon belum bebas dari balik jeruji besi. Menurut pihak kepolisian, masih ada sejumlah proses yang harus dilalui sebelum Leon sepenuhnya menghirup udara bebas. Kepada yang terhormat Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat UP Kasetreskrim Jakarta perihal pencabutan laporan polisi nomor LP-B-6694-11-2023 Polda Metro Jakarta Pusat bermohon kepada Kapolres melalui Kasetreskrim untuk mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan anak saya pada tanggal 8 November 2023 yang lalu. Dan ini adalah bukti pencabutan laporan. Prosesnya sekarang sementara berproses. Intinya dari kami sebagai pelapor sudah mencabut laporan dan kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya. Ya mudah-mudahan proses restoratif justice ini bisa diterima oleh pihak kepolisian. Perdamaian dari kami. Saya lihat dia memang bertobat, berjanji dengan saya dan nggak mau yang namanya kembali. Saya yakin dia akan pegang komit itu. Itu sih yang membuat hati saya langsung luluh gitu, nggak tega gitu melihat Ibu Beta. Itu sih mungkin kalau pakai yang lain-lain mungkin belum, tapi karena seorang Ibu Beta yang nggak tahu ya, itu mengalir sendiri gitu. Pas Ibu Beta lihat saya langsung sujud, itulah yang membuat hati saya luluh saat itu. Karena kita berdosa kalau kita nggak mengampuni, kalau nggak memaafkan kita berdosa. Kita bahkan kan diajarkan untuk mengasihi musuh kita ya. Perdamaian antara pelapor dan terlapor, tapi pada prinsipnya bahwa proses penyidikan itu sudah berjalan. Ya. Kemudian dalam proses penyidikan tersebut, 7 hari setelah melakukan penyidikan, maka kami juga sudah harus mengirim surat perintah dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Ya, kalau memang itu sudah berdamai, ya tentu nanti surat perdamaian itu akan kami lampirkan dalam berkas perkara. Gitu ya. Secara proses penyidikan, ya saat ini kita juga harus koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hati Betaria Sonata seolah hancur saat melihat putra tercinta harus mendekam di balik jeruji. Apalagi sebelumnya Leon dikabarkan tengah sakit, membuat Betaria maupun Willy Dozan sebagai orang tua semakin khawatir. Hampir setiap hari, mereka pun berusaha meluangkan waktu untuk menjenguk Leon, membawakan makanan, pakaian, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Menurut Betaria,
Leon ternyata sempat mengalami stres, bahkan beberapa waktu belakangan berat badannya menurun hingga 5 kg. Betul atau tidak? Refleks. Karena saya pikir mungkin emang sama Allah disuruh saya untuk seperti itu, ya kan? Tidak ada niat untuk seperti itu, tapi begitu ketemu saya langsung maafin Mama Rinoa, maafin anak saya, maafin juga saya. Lama, udah mbak, jangan, saya lebih muda mbak, gitu mamanya dulu. Tapi saya maafin saya, gitu. Udah gitu aja. Saya juga nggak tahu saya seperti itu. Tapi ya udah jalannya memang mungkin saya berangkat dari rumah juga, ya Allah, tolong berikan yang terbaik untuk saya. Saya kan tiap hari, saya tiap baik, stres aja mak wajar lah ya, depresi, stres itu wajar lah. Terus badannya udah kurus, gitu agak kurusan. Berapa kilo turun? Kayaknya sih banyak, mungkin 5 kiloan kayaknya sih. Di balik berbagai cobaan yang menerpa, bagi Betharia Sonata, semua itu adalah pelajaran berharga bagi sang putra, juga dirinya sebagai orang tua. Karena itulah ia sangat berterima kasih kepada Rinoa dan ibundanya yang mau berbesar hati membuka pintu maaf untuk Leon. Pada momen perdamaian yang disaksikan oleh awak media pun, tampak tak henti-hentinya Betharia memeluk dan mencium Rinoa. Karena baginya dan juga Willy Dozan, Rinoa juga sudah mereka anggap seperti anak sendiri. Lantas, akankah setelah ini Rinoa masih akan mendapat lampu hijau untuk berhubungan dengan Leon? Dilihat dari perilakunya, saya kan kenal Leon ya. Saya lihat sudah banyak berubah. Berubahnya seperti apa sih mungkin Rinoa sendiri? Dari tutur katanya, tingkah lakunya, cara berjalannya, ya dari situ saya bisa menilai udah ada beberapa hal yang bisa dibilang bahwa dia sudah banyak berubah. Karena saya tulus aja sih memaafkan. Tunggu. Bertiga aja nih kok terbuka foto. Anak kesayangan. Iya. Kan udah diangkat anak. Sorry ya. Oke. Terima kasih sayang. Kalau Leon punya pacar, udah otomatis saya akan sayang sama pacarnya. Mungkin saya akan lebih sayang daripada anak saya sendiri. Meiske ibunda Denny Sumargo pasang badan tak terima Densu difitnah. Tangis air mata juga mengalir dari seorang Meiske Sumargo saat sang putra Denny Sumargo mendapat tudingan terkait pengakuan anak oleh DJ Ferny Hassan. Masih teringat jelas di benak Meiske saat permasalahan mencuat pada tahun 2013 lalu, menyebabkan luka yang begitu besar bagi Densu dan juga dirinya. Ia bahkan merasa sangat marah hingga tak kuasa menahan air matanya atas fitnah Ferny yang menghancurkan kehidupan bahkan karir sang putra. Namun nyatanya Ferny kembali berulah, padahal sebelumnya saat tes DNA pertama terbukti bahwa Densu bukan ayah biologis dari anak sang DJ. Ia telah berbesar hati untuk memaafkan. Tak terima atas apa yang terjadi terhadap sang putra, Meiske pun menyarankan Densu untuk melaporkan Ferny ke pihak kepolisian. Setiap wanita di dunia ini berhak atas hidup mereka. Mereka bukan komoditi, mereka bukan jualan. Mereka berhak dan layak untuk hadir di dunia ini. Mama saya membesarkan saya dengan semua penolakan. Dan saya paham banget gimana rasanya. Dia tanya, "Mak, bagaimana kita mau lapor?" Saya bilang harus. Kita punya kebenaran kan? Jadi setiap permasalahan, Mbak,
Kalau kita rasa kita benar, kenapa kita harus takut? Maju terus. Kalau dia mau menantang, dia jual, kita beli. Kalau dia mau menantang, dia jual, kita beli. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Saat itu sebenarnya kan mama mau lapor, karena ini kan sudah pencemaran nama baik. Nah, kita bisa pidana dan perdata, 2 masuk. Nah, tapi saya sebagai seorang ibu, single mom, anaknya kan dari suami satu masih kecil juga. Saya berpikir karena saya otak sehat, kasihan kalau saya tuntut dia, bagaimana? Mungkin ada keluarga tapi tidak seperti ibu kandung sendiri. Saya maafkan karena Tuhan pun memaafkan umatnya. Tapi dia bikin lagi ulah, jadi kali ini udah nggak boleh. Kalau orang yang waras, seorang wanita yang betul-betul sebagai ibu, dia tidak akan berbuat begini. Karena dia punya anak, tumbuh besar anak itu kehantam ke mereka punya jiwa mental. Tangis Asri Welas tak tega melihat putranya sakit dan berjuang agar sembuh. Perjuangan seorang ibu juga hadir dari seorang Asri Welas. Jatuh bangun ia hadapi demi mendampingi buah hati yang membutuhkan perhatian khusus karena terlahir dengan penglihatan tak seperti anak-anak lain pada umumnya. Masih teringat jelas tangis Asri yang tak terbendung, mengisahkan kondisi kesehatan Ryan Gibran Rida Raharja. Saat tahun 2017 silam harus jalani operasi katarak di usia 3 bulan dan sempat pula di pertengahan Juni 2023 lalu masuk ruang ICU karena mengalami kejang-kejang. Selain itu tangisan Asri Welas masih belum tuntas, apalagi buah hatinya itu ditolak di 4 sekolah karena mengalami katarak konginental. Tak menyerah, sebagai ibu Asri terus memberikan perhatian khusus baik dari segi kesehatan serta perkembangannya. Buah pernikahan dengan Galih Rida Raharja itu juga menjalani sejumlah terapi, mulai dari terapi sound healing, terapi gigi hingga motoriknya. Asri dapat kabar tuh saya masih di jalan, masih bekerja. Jadi yang baru datang tuh Mas Galih. Mas Galih nggak bisa ngomong, cuma bilang Asri cepetan, anak mau kejam gitu. Jadi Gibran step, saya dari butik saya kemarin sekitar 15 menit sepanjang jalan. Saya tanya, Mas Gibran gimana? Masih step Asri gitu. 2 kali gitu, kemudian saya sampai 15 menit, anak saya masih step. Sambil nyanyiin lagu kesukaannya, lagu cicak-cicak di dinding. Dia masih step tapi dia keluar suara gitu. Ditangani sama dokter. 4 sekolah coba trial ini ya, nggak bisa gitu juga ya. Ada juga yang menolak dengan belum tes gitu ya. Tapi alhamdulillah dia udah bisa sekolah dengan kurikulum yang sesuai dengan dia. Tapi memang ada shadow teacher, yaitu tadi ya namanya ibu pengennya yang terbaik buat anaknya. Sekolah yang menerima dia apa adanya. Udah bisa ngaji, udah bisa ayat-ayat sholat gitu. Jadi dia didengerin aja, dia lari-lari tapi dia ternyata mendengarkan dan menghafal. Kecewa ya namanya kan anak dengan berkebutuhan khusus ya. Itu kan kekhususan anak macam-macam. Itu bukan, menurut Asri itu bukan kekurangan ya. Anak lahir dengan kebutuhan khusus itu bukan kekurangan, tapi kan itu memang yang diberikan sama Tuhan untuk kita. Nah, kita sebagai orang tua yang dititipkan harus tahu bagaimana merawatnya, bagaimana membuat dia berhasil di bidangnya. Jadi jangan lihat keterbatasannya. Ibu-ibu nih yang jangan patah semangat, apapun yang yang kita hadapi udah pasti ada hadiah di depan sana untuk anak-anak kita yang selalu berjuang, dan mudah-mudahan dia bisa mampu berdiri di kakinya sendiri. Terima
kasih sayang yang tak pernah usai.